Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan lagu yang berjudul Bangun Pemudi-Pemuda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15, ini menyebabkan negara Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Salah satunya adalah di Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC ini berdiri, berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide and impera atau politik adu domba. Apa pengertian politik adu domba? Yaitu saling mengadu domba antar kerajaan yang satu dan kerajaan lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Indonesia dulu itu sistemnya kekerajaan, banyak kerajaan yang berdiri di Indonesia. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Demak. Nah, itu bangsa Indonesia itu semakin menderita ketika Daendels pada tahun 1908 sampai dengan 1811 Daendels memimpin berkuasa di Indonesia. Kalian tahu bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, dengan Belanda menjajah Indonesia, ada namanya upaya kerja paksa atau kerja rodi. Untuk apa? Yaitu untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan militer Belanda. Nah, ini semakin membuat rakyat Indonesia semakin menderita.
penderitaan ini kemudian ditambah lagi dengan adanya sistem kultur stelsel, yaitu tanam paksa. Peraturan ini diterapkan oleh Van den Bosch pada tahun 1828. Nah, sistem tanam paksa ini seperti apa? Yaitu mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Dan hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk Belanda. Coba teman-teman bisa membayangkan bahwa sawahnya milik orang Indonesia. Tanaman yang ditanam itu atas rekomendasi orang Belanda, hasilnya untuk orang Belanda. Nah, mereka orang Indonesia punya sawah, punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak bisa menikmati. Nah, tetapi dengan penderitaan bangsa Indonesia ini menumbuhkan benih-benih perlawanan, berbagai perjuangan melawan penjajah yang dipimpin oleh beberapa ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan di Sulawesi Selatan, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Ini memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah ini belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Jadi kenapa kok Indonesia lama dijajah oleh negara lain? Zaman dulu itu mereka kurang bersatu, jadi bersifat kedaerahan, mereka berjuang di daerah masing-masing, belum terorganisir atau belum menjadi satu. Nah, kemudian ada namanya Mr. Van Deventer, yaitu seseorang yang dari Belanda mengusulkan agar perintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etisi politik. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu ada edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, atas desakan tersebut, politik balas budi ini tidak menguntungkan kepentingan rakyat Indonesia, tetapi lebih mementingkan kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, dibangun irigasi untuk apa? Yaitu untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda, bukan perkebunan milik Indonesia. Kemudian, membangun sekolah atau edukasi ini bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Jadi mereka membangun sekolah tujuannya agar orang Indonesia bisa terampil dan dibayar murah. Kemudian, tetapi dengan adanya pembangunan sekolah ini melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran kondisi bangsa Indonesia. Nah, semulanya yang Indonesia orang-orangnya bodoh, terbelakang, kemiskinan, merajalela. Mereka yang punya pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Mereka menyadari bahwa seseorang membutuhkan pendidikan. Yang B yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia yang bersifat nasional. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Beliau menyadari bahwa masyarakat Indonesia tertindas akibat penjajahan itu karena mereka terbelakang atas pendidikannya atau bisa dikatakan kurang pendidikannya. Nah, menurut Dr. Wahidin Sudirohusodo, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajah yaitu rakyat harus cerdas. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi Budoma ini untuk bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, gagasan ini disambut baik oleh para pelajar Stovia dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari Dr. Sutomo. Nah,
Budi utomo berasal dari bahasa Sangsekerta, berasal dari kata budi dan kata utomo. Kata budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Sedangkan kata utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sangsekerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, Budi Utomo sendiri mempunyai program, yaitu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial, karena pada saat itu belum memungkinkan untuk bergerak dalam bidang politik. Nah, pada awalnya Budi Utomo itu hanya bergerak di daerah Jawa dan Madura. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta dan menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peran yang lebih besar. Kemudian terpilihnya Ketua Budi Utomo, yaitu Raden Tumenggung Tirtokusumo. Nah, untuk membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo, kemudian menetapkan tujuan yang baru, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Nah, jadi ketika Budi Utomo berdiri ini, mereka memberi pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat keturunan, kelamin, agama. Jadi jangan bayangkan zaman dulu itu sekolah seperti sekarang ini ya. Dulu itu yang bisa sekolah itu hanya keturunan bangsawan, orang yang kaya, itu yang bisa sekolah. Kemudian perempuan itu dulu juga tidak boleh sekolah. Nah, sekarang teman-teman sudah merasakan enaknya setelah merdeka. Kemudian pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo ini merupakan organisasi yang pertama memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priayi atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Namun, Dr. Sutomo di awal pendirian Budi Utomo, beliau berpidato bahwa saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita. Nah, pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo ini membuat Presiden Soekarno menetapkan pada tanggal 20 Mei 1945 menjadi hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Makanya teman-teman, peringatan Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei. Ini sejarahnya. Nah, sekarang kita sudah bisa merasakan dengan perjuangan para pahlawan dulu, kita sudah dapat merasakan rasa bangga keluarga kita. Berarti dengan cara apa kita membalas budi mereka? Kita harus bersekolah tinggi, sekolah dengan baik, menjaga nama baik negara. Nah, itu berjuang atau mencintai negara kita, menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme. Sebagai absen untuk hari ini, teman-teman silahkan rangkum materi bagian organisasi Budi Utomo. Nah, kemudian bisa ditulis bagian-bagian penting saja, tidak harus semuanya. Yang tadi saya garis-garis atau saya warnai boleh ditulis, kemudian dikirim di Google Classroom. Jika ada kendala bisa WA saya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.